Seorang teman wanita sopir taksi online di Pekanbaru Riau mengalami tindakan pelecehan oleh penumpang pria di dalam mobil. Akibatnya korban tabrak sejumlah kendaraan di depannya. Detik-detik mobil taksi online menabrak seorang pengendara sepeda motor dan mobil di Jalan Tuanku, Tambusa, Pekanbaru Riau. Peristiwa kecelakaan itu terjadi gara-gara teman wanita supir ojol yang duduk di depan dilecehkan oleh penumpang. Perempuan yang duduk di kursi depan mobil itu yang menjadi korban tiba-tiba keluar dan berteriak telah diperlakukan tidak senonoh oleh salah satu penumpang dari belakang. Tak terima dilecehkan, remaja 17 tahun ini langsung berteriak minta tolong. Teriakan tersebut spontan menarik perhatian warga dan mengejar pelaku. Untuk pelaku yang melakukan tindak yang diduga melecehkan penumpang wanita, salah satu penumpang wanita kabur. Ada berapa orang pelakunya? Untuk pada saat kejadian pengemudi dan teman wanita pengemudi yang duduk di sebelah, untuk penumpang 5 orang. Untuk memastikan penyebab kecelakaan dan laporan adanya dugaan pelecehan, Satlantas Polresta Pekanbaru akan melakukan koordinasi dengan bagian reserse kriminal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dari informasi penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi. Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, misalnya kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah. Itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP Joko Suyoto ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Suami membakar rumahnya gara-gara cekcok dengan istri di Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap polisi. Rupanya pertengkaran Pak Sutri itu karena suami cemburu, istrinya menjalin hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Masih gede bang, monitor bang, petukangan bang. Dalam pengaruh alkohol, seorang suami di Betukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan membakar rumahnya sendiri. Api bahkan merembet kedua rumah di sebelahnya. Aksi nekat itu terjadi usai ia cekcok besar dengan istrinya. Usai membakar rumah, suami melarikan diri, sementara istri kabur ke rumah tetangga. Usai buron selama sepekan, suami alias pelaku akhirnya ditangkap di rumah temannya di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kepada polisi, ia mengaku cekcok dengan istri lantaran cemburu. Istrinya punya hubungan sesama jenis dengan seorang wanita. Bahkan ia memergoki istri dan seorang wanita tengah berduaan di rumahnya. Saat tersangka masuk ke rumah korban,
mengecek ke kamar dan didapati ada teman perempuan korban sedang tiduran di kasur, lalu tersangka menegur dan terjadi cekcok mulut. Pelaku kini mendekam di Polsek Pesanggerahan dan diancam pidana 12 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motor. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang di sekitar. Dua wanita yang berboncengan sepeda motor berusaha mengejar pelaku pelecehan seksual yang kabur dengan motornya. Sepanjang pengejaran, korban berteriak maling dengan harapan mendapat bantuan orang sekitar. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Namun sepanjang pengejaran, korban yang dilecehkan pelaku akhirnya kehilangan jejak karena padatnya lalu lintas. Menurut warga sekitar, begal payudara yang menimpa korban terjadi di persimpangan Jalan Raya Duren Jaya. Di kawasan tersebut kerap terjadi pelecehan seksual terhadap pengendara wanita. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ratusan masyarakat menggerebek lokasi yang dijadikan praktik prostitusi terselubung dan lapak minuman keras di Labuan Batu, Selatan, Sumatera Utara. Mirisnya lagi, lokasi tersebut diduga milik salah satu oknum PJ Kepala Desa. Rusak pemerintah kita, Pak. PJ Kades yang buka warung ese-ese di tempat kami ini. Puluhan warga di lingkungan Simaningkir, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan menggeruduk lokasi yang diduga dijadikan tempat prostitusi dan lapak minuman keras. Beberapa ruangan diperiksa warga, namun sayang tak satu pun penghuni rumah ada di dalamnya. Diduga aksi razia warga telah diketahui pemilik lokalisasi. Di sekitar lokasi, warga menemukan ratusan botol bekas minuman keras. Supaya kita baik-baik untuk menyuruh. Warga setempat telah berulang kali mengingatkan agar lokasi tersebut ditutup, namun tak pernah diindahkan. Diketahui dari 3 lokasi yang digerebek, salah satunya milik oknum PJ Kepala Desa di Kecamatan Silangkitang berinisial E. Jadi makanya sekarang kami turun ke lapangan untuk memastikan bahwasanya prostitusi ini harus ditutup. Jadi sudah lama Pak tempat ini dilakukan? Sudah lama. Udah hampir 10 tahunan mungkin. Tapi kami tetap bersabar. Kasih tahu, tapi nggak bisa juga. Sekarang ini puncaknya. Lebih kurang beroperasi 1-2 bulan. Dan ini menurut masyarakat, informasi masyarakat yang kami himpun, bahwa saya menghidupkan musiknya tidak ada aturannya, sehingga sangat mengganggu. Nah, kemudian informasi juga yang kami terima, ada keterlibatan daripada perangkat desa dalam kepemilikan KP ini. Beruntung aksi ini berlangsung dengan aman meski sempat memanas. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan para korban istirahat makan. Para korban alami kerugian lebih dari 100 juta rupiah. Penyergapan tim besar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi 2 kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek terekam CCTV.
Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025, para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan.